I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik anak-anak, untuk kali ini kita akan mulai materi. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Alwi Septian, Hadir, Bu. Al-Khalifi Zikri Hadi Nurul Huda, Hadir. Melan Sekar, Ubay. Hadir. Ada yang nggak masuk? Ada, Bu. Siapa ya? Asep, Bu. Asep? Iya. Semoga nanti bisa mengikuti materi buku ke depannya ya. Amin. Baik. Untuk memulai materi, alangkah baiknya kita doa terlebih dahulu ya sama-sama. Untuk KM, silakan untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Iya, Bu. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, untuk hari ini kita langsung saja ya, langsung masuk ke materinya. Iya, Bu. Anak-anak, untuk menyingkat waktu, ada yang masih ingat materi yang telah Ibu sampaikan di minggu lalu? Saya, Bu, mengenai materi akhlak tercela dan akhlak terpuji. Untuk yang sudah mengingat teman-temannya di minggu lalu kita mempelajari mengenai akhlak tercela dan mengenai akhlak terpuji. Ada yang masih ingat pengertian dari akhlak terpuji? Oke, Bu. Saya paham mengenai akhlak terpuji. Pengertiannya yaitu sikap atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau manusia, yaitu dengan secara baik atau dan benar dalam melakukan perilaku tersebut. Mungkin cukup segitu, Bu. Ya, cukup memuaskan untuk jawaban dari saudara Ubay. Ada yang mengetahui contoh dari akhlak terpuji? Silakan berikan contohnya. Saya tahu dengan akhlak terpuji. Yang pertama, jujur, amanah, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru, dan lain-lain. Untuk contoh-contohnya yang sudah kalian jelaskan, yang sudah kalian sebutkan. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai akhlak tercelanya. Akhlak tercelanya itu segala perbuatan atau tingkah laku atau ucapan yang tidak benar atau yang tidak sesuai dengan kenyataan. Akhlak tercela seperti berbohong, ingkar janji. Nah, itu akhlak tercela. Nah, Ibu harap kalian tidak memiliki sifat akhlak tercela ya. Ibu harap kalian memiliki sikap jujur kepada ibu sendiri, kepada orang tua kalian, dan kepada teman-teman kalian. Baik, di sini Ibu langsung saja memasuki materi ya. Iya, Bu. Mengenai Baik, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai adab berjalan, berpakaian, makan dan minum. Tolong perhatikan, kita akan memasuki materi. Ada yang mengetahui pengertian dari adab? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baik, Ibu akan menjelaskan mengenai adab. Di sini adab itu adalah tata cara, mengenai tata cara kita perilaku sehari-hari bersama teman ataupun bersama saudara, bersama keluarga, bersama guru-guru ataupun yang lainnya. Mengenai di sini adabnya, contohnya ada berpakaian, ada berjalan, berpakaian, makan dan minum. Sehari-hari kita melakukan tersebut bukan? Iya, Iya, Bu. Bu. Ya, melakukan mengenai berjalan, melakukan mengenai berpakaian, makan dan minum. Nah, ternyata mengenai hal tersebut, tiga tersebut ini
sudah tahu? Tidak tahu, Bu. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan setiap masing-masingnya ya. Ibu akan menjelaskan satu persatunya materi tersebut. Yang pertama mengenai materi adab berjalan. Adab berjalan itu setiap harinya kita menggunakan kaki, baik kemanapun. Nah, untuk adab berjalan ini harusnya tidak boleh terburu-buru. Maksudnya terburu-buru itu tidak boleh ceroboh untuk berjalan. Tidak boleh ceroboh karena kan ketika kita sedang berjalan sambil mengobrol pasti akan ada yang terjatuh ataupun ada yang terluka. Nah, itu satu. Yang kedua, adab berjalan itu kita tidak boleh mengobrol. Kita tidak boleh mengobrol karena boleh mengobrol atau menyapa. Contohnya nih, Ubay lagi sedang berjalan dengan Aldi. Ubay sedang berjalan dengan Aldi, terus bertemu dengan Mia. Aldi boleh menyapa, Mia kayak karena tidak pernah bertemu boleh menyapa, tapi hanya sekedar sebentar saja karena ketika kita ngobrol di jalan itu tidak termasuk adab atau perilaku baik. Untuk selanjutnya mengenai berpakaian, sehari-hari untuk pakaian, kira-kira wanita dan laki-laki beda tidak pakaiannya? Beda, Bu. Beda ya. Kalau perempuan itu menggunakan jilbab atau hijab, sedangkan laki-laki ada yang menggunakan sarung, celana pendek atau celana panjang. Nah, untuk adab berpakaian ini sangat menarik. Kenapa sangat menarik? Karena kita lihat di lingkungan kita masing-masing, adab berpakaian itu pasti modelnya berbeda-beda ya. Ada yang jilbabnya dipakai pasmina, ada yang jilbabnya pakai segi empat, ataupun yang kerudung blusa. Untuk laki-laki ada yang bersarung, ada yang pakai celana pendek, ada yang pakai celana panjang. Tetapi di model tersebut itu ketika menutup aurat itu tidak mempersalahkan mengenai adab berpakaian. Karena adab berpakaian itu menurut Islam harus menutupi aurat, jadi tidak usah untuk diperdebatkan mengenai masalah model yang ada di lingkungan kita. Untuk adab berpakaian di sini, yang pertama itu tidak boleh glamor. Ada yang tahu glamor? Enggak, Bu. Glamor itu seperti berpakaian yang bermewah, yang bermewah-mewahan dan tidak menempatkan pada tempatnya. Contoh, ketika kita sedang ada kegiatan ngaji bersama ibu-ibu, sebaiknya menggunakan baju apa? Baju muslim. Iya, masa mau ke tempat ngaji pakai rok mini atau tidak memakai kerudung itu kan kurang pantas ya untuk dilihat di mata para ibu-ibu jamaah yang di sekitarnya. Mengenai materi terakhir mengenai makan dan minum. Ibu tanya kepada kalian, satu hari makannya berapa kali ya kalau makan dan minum? Untuk makan, maaf. Satu harinya 3 kali sehari kan? Ada pagi, siang ataupun malam. Nah, untuk makan dan minum tersebut kita ada adabnya atau ada tata caranya. Ayo, siapa yang tahu mengenai tata cara adab makan dan minum tersebut? Enggak, Bu. Tidak. Nah, untuk makan dan minum tersebut ini tata caranya salah satunya pertama membaca basmalah terlebih dahulu. Ada yang tahu baca doa sebelum makan? Ibu harap pasti tahu kan doa makan? Ya, tahu, Nah, Bu. untuk kedua, setelah kita membaca basmalah itu menggunakan tangan Kanan, Bu. Iya, tangan kanan. Tidak boleh menggunakan tangan kiri karena tangan kanan itu untuk perbuatan baik, salah satunya dari sumber makanan yang kita tentukan. Dan yang terakhir itu makan ataupun minum tidak boleh sambil berdiri. Ayo, ada yang makan dan minum sambil berdiri tidak di sini? Ada, Bu. Ubed. Iya. Nanti diingatkan ya untuk kalian ketika melihat teman-temannya yang makan dan minum menggunakan tangan kiri, kalian harus mengingatkannya dengan mengingatkan pakai tangan kanan. Iya, Ibu. Jangan sambil
sudah menjelaskan materi yang Ibu telah sampaikan. Kalian sudah paham? Paham, Bu. Ya, baik. Di sini Ibu akan membagi kelompok. Setiap kelompoknya Ibu akan dibagi menjadi 4. Satu kelompoknya menjadi 4 ya. Iya, Bu. Baik, silakan untuk berhitung dari 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. Baik, untuk nomor 1 dengan nomor 1, untuk nomor 2 dengan nomor 2, dan seterusnya. Ibu tunggu kalian menjadi sesuai dengan kelompok yang kalian hitung. Kalian tinggal dibagi, tinggal menemukan siapa saja yang nomor 1 ya. iya, Bu. Baik, apakah sudah menemukan teman-temannya? Sudah, Bu. Sudah ya. Untuk masing-masing setiap ketuanya boleh maju ke depan? Boleh, Bu. Ya, boleh. Silakan. Baik perempuan maupun laki-laki maju ke depan sesuai dengan ketuanya. Iya, Bu. Ya. Silakan. Ya, Ibu sudah dibagi. Di situ ada kertas karton mengenai akhlak tercela dan akhlak terpuji. Nanti kalian sesuaikan dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu setelah bagi menjadi beberapa kolom di situ. Nanti kalian tinggal ditempelkan mana yang sekiranya akhlak tercela dan mana sekiranya akhlak terpuji ya. Iya, Bu. Baik, bisa dipahami? Bisa, Bu. Ibu tunggu kalian 5 menit untuk mengerjakan. Silakan. Untuk kelompok 1 apa sudah selesai? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Kelompok 2, Sudah, Bu. kelompok 3 sudah? Kelompok 4? Iya, Bu, udah. Baik, untuk mempersingkat waktu karena setiap kelompoknya sudah menyelesaikan tugasnya. Untuk langkah selanjutnya, perwakilan setiap kelompoknya kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kalian yang sudah kalian tempelkan. Contohnya mengenai adab makan, alat terpujinya contohnya menggunakan tangan kanan. Nanti kalian baru dijelaskan. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, silakan untuk kelompok adab makan dan minum terlebih dahulu untuk maju ke depan. Ini Bu. Ya, boleh dipresentasikan. Baik, Bu. Teman-teman, di sini ada makan dan minum. Pertama, alat terpuji bagaimana makan dan minum itu. Kita sebelum makan, seharusnya kita membaca bismillah atau membaca doa khusus sebelum makan. Yang kedua, kita harus menggunakan tangan kanan dan makan dan minum sambil duduk. Sedangkan contoh dari akhlak tercela ada dalam adab makan dan minum yaitu makan sambil berdiri, mencela makanan dan minuman, terus meniru makanan dan minuman. Nah, itu tidak boleh. Gitu, Bu. Ya, bagus. Untuk kelompok 1 beri tepuk tangan. Baik, silakan duduk. Terima kasih. Baik, karena sudah mempresentasikan hasil kerjanya setiap kelompoknya, Ibu harap kalian bisa memahami dan bisa mengerti apa yang sudah Ibu ajarkan ya di sini. Iya, Bu. Untuk selanjutnya, karena mempersingkat waktu dan waktunya sudah habis, di sini Ibu akan menanyakan kembali atau mengulang materi kembali. Apakah sudah ada yang paham? Udah, Bu. Sudah semua ya? Iya, Bu. Ya, Ibu harap kalian
Asyhadu an la